Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja dan dunia demi semakin tegaknya kerajaan-Mu, kerajaan kasih di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menghidupi keseharian kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, besok malam Pijili Natal akan dirayakan. Itu berarti Natal sudah ada di depan mata kita. Perikop Injil hari ini bercerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Hari kelahirannya ditandai dengan peristiwa yang tidak lazim. Yohanes lahir dari seorang ibu yang lanjut umurnya dan diponis mandul. Itu menampakkan sesuatu yang tidak lazim. Maka kelahiran Yohanes merupakan kelahiran yang luar biasa, terutama bagi Elisabet dan Zakaria. Elisabet dibebaskan dari rasa malu atas kemandulannya, dan Zakaria pun dibebaskan dari kebisuannya sesudah ia mencantumkan nama Yohanes ketika memberi nama pada anaknya. Yohanes berarti Tuhan penyayang. Tuhan memilih keluarga Imam Zakaria untuk menjadi tempat kelahiran Yohanes Pembaptis. Tak beberapa lama kemudian, Yohaneslah yang akan merintis jalan bagi kedatangan Yesus yang berseru-seru di padang gurun, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Tuhan menganugerahi keluarga ini dengan suatu kemustahilan. Tuhan mengizinkan Zakaria dan Elisabet yang sudah tua dan mandul itu untuk melahirkan anak yang disebut Yohanes tadi. Tugas Yohanes merupakan tugas yang berat dari Allah sebenarnya, tetapi sekaligus mulia. Peran untuk memanggil dan memimpin bangsa Israel adalah tugas yang sulit, dikarenakan bangsa Israel sering menentang dan melawan Allah, sering mengkhianati dan menduakan Allah. Mereka, kaum bangsa Israel, adalah kaum yang enggan mengakui kesalahannya, mau menyesalinya,
dan tidak mau bertobat. Susah untuk bertobat. Maka tugas Yohanes Pembaptis sungguh tugas yang berat dan penuh kerja keras. Tugas seperti inilah yang akan dibebankan kepada anak yang akan lahir dan telah lahir itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Kisah ketaatan seperti ini sungguh menginspirasi, mengajak kita agar hidup dalam ketaatan serupa kepada Allah. Secara khusus dalam menyambut dan menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita dapat mengesampingkan bahkan menempatkan segala kepentingan lain di bawah ketaatan kepadanya. Artinya lebih mengutamakan Allah daripada segala sesuatu. Dan semoga seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang berharga dan bukti bahwa kita mengimani Yesus. Sama seperti Zakaria dan Elisabet. Saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa damai, yang menyelamatkan kita. Pesan Injil hari ini memaknai perayaan Natal, yakni kita disadarkan bahwa kelahiran selalu membawa sukacita dan kegembiraan bagi keluarga. Maka kelahiran Tuhan Yesus mesti membawa kegembiraan dan sukacita bagi kita semua. Selain itu, rahmat Allah selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya seperti telah dialami oleh Zakaria dan Elisabet pada masa tuanya dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Maka kita mesti percaya rahmat Allah selalu menyertai kehidupan kita semua, pun keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan dan menyambut kelahiran Yesus yang akan kita rayakan besok dengan penuh sukacita dan damai. Semoga kita mampu mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah penuntun, pengarah, pemberi hidup, pemelihara hidup kami, dan penyelamat kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.